Sekalian yang berbahagia, tadabbur ayat kita pada hari ini adalah tentang ayat surat Luqman ayat 14, yaitu tentang yang sedang ramai, yaitu kemarin tanggal 12 November yang disebut dengan hari ayah ya. Kita ingin merefresh kembali bagaimana ayat Al-Qur'an menceritakan tentang keutamaan ayah. Ada tidak para jemaah sekalian? Kalau kita perhatikan, ternyata banyak yang teringatnya kepada ayat seperti di dalam surat ini, surat Luqman ayat 14, bahwa yang sering disebut keutamaannya adalah ibu, ya, ibu mengandung, melahirkan, menyusui. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu bacanya jadi mundur dari kiri ke kanan tuh Pak ya, karena fontnya itu balik. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Wa wassaynal insana biwalidayhi, dan kami telah berwasiat, kata Allah, kepada manusia, berpesan. Wasiat itu adalah pesan yang sangat ditekankan, ya, yang isinya sangat penting sekali. Apa isi pesannya? Yaitu kepada kedua orang tua diperintahkan untuk berbuat baik, biwalidayhi ihsana. Nah, para jemaah sekalian, kenapa Allah sebutkan berikutnya hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin? Bahwa ibu, orang tuanya telah mengandungnya. Hamalat itu hamil, ya, dengan wahnan ala wahnin, dengan kesusahan di atas kesusahan. Wahnan ala wahnin, kelemahan di atas kelemahan. Wa fisaluhu, dan juga menyapihnya. Fisal itu memberhentikan seseorang dari susuannya, itu disapih, ya. Fi amain disebutkan di sini 2 tahun. Anishkurli, agar kamu bersyukur kepadaku. Setelah itu kemudian wali walidaika, bersyukur kepada kedua orang tuamu. Wa ilayyal masir, dan kepadakulah tempat kembali. Padakulah kamu semuanya akan kembali. Surat Luqman ayat 14. Para jamaah sekalian yang berbahagia, ini ayat yang berbicara tentang sang ibu ini mengandung, melahirkan, menyusui. Itu banyak para jamaah. Ada di surat Luqman, ada di surat Al-Ahqaf, ya. Ada beberapa ayat. Nah, pertanyaannya para jamaah, sehingga tidak sedikit di antara kita ini yang melihat keutamaan ibu lebih besar daripada keutamaan bapak. Benarkah demikian Bapak Ibu? Mana keutamaan yang lebih besar, ibu atau bapak? Kalau kita melihat ayat ini, melihat seolah beban ibu itu lebih, ya, karena dia yang melahirkan, mengandung dan menyusui. Tapi para jamaah sekalian yang berbahagia, kalau kita lihat ayatnya, kita renungkan lagi bahwa banyak ayat juga yang menyetarakan antara bapak dan ibu. Bapak dan ibu itu di dalam bahasa Arabnya walidain, ya. Sebagaimana tadi yang saya baca juga di ayat di rakaat pertama maupun rakaat kedua. Wabil walidaini ihsan. Walidaini itu siapa? Walidaini itu ya bapak dan ibu. Berarti dijadikan satu paket. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Lalu kemudian sama dengan di dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat wasiat. Wassaynal insana biwalidayhi. Kalau wasiat itu berarti benar-benar harus dijaga. Orang ini harus berbuat baik kepada
kepada kedua orang tuanya. Wa wasainal insana biwalidayhi. Jadi isi wasiat ini berarti hukumnya adalah wajib beribadah atau berbuat baik kepada kedua orang tua, itu hukumnya wajib para jamaah. Bahkan kalau kita lihat urutannya itu adalah setelah Allah memerintahkan beribadah kepada Allah, yang kedua adalah kepada kedua orang tua. Itu dia di surat An-Nisa. Ya, surat An-Nisa Allah mengatakan wa'budullaha ayat 36 wala tusyriku bihi syai'a, dan beribadahlah kamu kepada Allah dan jangan engkau mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Baru berikutnya wabil walidain. Jadi setelah memerintahkan beribadah kepada Allah, perintahnya kepada kedua orang tua. Begitu juga dalam surat Al-Isra ya ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah telah menetapkan bahwasanya tugas kita manusia inilah jangan kamu menyembah kecuali kepada Allah saja. Ayat berikutnya apa? Wabil walidaini ihsana. Allah tetapkan, Allah letakkan kedua orang tua itu adalah setelah Allah. Jadi para jemaah sekalian yang berbahagia, bahwa kedua orang tua itu di dalam banyak ayat itu disatukan, digandengkan. Maka pertanyaannya sekali lagi para jamaah, kenapa di dalam ayat ini Allah menyebutkan peran ibu mengandung, melahirkan dan menyusui, hamalat? Ternyata apakah ini untuk menunjukkan bahwa ibu itu lebih tinggi derajatnya? Boleh kita asumsikan sementara mungkin iya, karena para jemaah sekalian yang berbahagia, ibu keunggulannya dibandingkan bapak adalah memang dia yang mengandung. Dia yang melahirkan, dia yang menyusui. Tapi ternyata di dalam banyak ayat, dalam banyak hadis keterangan, keutamaan seorang bapak itu juga tidak kalah hebatnya dibandingkan seorang ibu. Ya, ternyata sama-sama memiliki keutamaan. Maka Allah sejajarkan itu, wabil walidain. Perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, bapak dan ibu itu disejajarkan. Dan sedangkan apa yang dimaksud dengan hamalathu ummuhu, bahwa ibunya telah mengandungnya, wa fisaluhu, dan menyusuinya sampai dia sapih, itu maknanya para jamaah, hikmahnya atau rahasia dari penyebutan dari kalimat ibu yang melahirkan tersebut adalah ingin menjelaskan alasan kenapa kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Kenapa berbuat baik kepada orang tua itu diletakkan setelah perintah untuk beribadah kepada Allah? Karena Allah yang menciptakan kita, menciptakan alam ini termasuk kita manusia di dalamnya, dan yang menjadi wasilah, yang menjadi perantara, yang menjadi sebab diciptakannya atau adanya kita di dunia ini siapa? Ibu. Maka Allah menyebutkan hamalathu ummuhu. Jadi di antara kenapa penyebabnya kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua, karena dia, anak itu akan mendekatkan seseorang kepada Khalik, kepada pencipta. Karena dia harus ingat yang menjadi sebab dia ada di alam ini adalah orang tuanya. Lihatlah para jamaah, di pagi hari bagaimana itu anak kecil ketergantungan dengan orang tuanya seperti apa, Pak? Bangun tidur yang dicari adalah ibunya, bapaknya, apalagi masih balita ya, masih menyusui, yang dicari ibunya. Mau nyusu, mana ibu, mana ibu. Mau sarapan, mana ibu, mana ibu. Yang dicari adalah ibunya atau bapaknya. Kenapa para jamaah? Karena semua kebutuhan anak tersebut dia bergantung kepada siapa? Kepada kedua orang tuanya. Dia mau makan, dia mau minum, dia butuh kasih sayang. Adanya pada di mana? Adanya pada kedua orang tuanya. Anak itu belum tahu siapa itu Allah. Belum bisa berpikir minta sama tetangga, minta sama saudara. Maka kebutuhannya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berbakti kepada kedua orang tua akan mendekatkan seseorang kepada siapa sesungguhnya yang menyiapkan kebutuhan kita sehari-harinya. Saat kita sudah besar, saat kita sudah dewasa, saat kita sudah tua, saat kita sudah tidak bergantung lagi kepada kedua orang tua,
maka kebutuhan kita itu ada di mana? Bangun tidur seharusnya kita cari adalah Allah. Allah mana Allah? Bangun-bangun sudah kita sujud, ya, salat, menghadap, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta, mencari kebutuhan kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah, penyebutan hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin di sini adalah lebih kepada penjelasan tentang alasan kenapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Karena yang menjadi penyebab kita ada dalam hal ini adalah ibu. Ya, tapi yang menarik para jamaah, ayat ini diawali dengan menyebut kalimat dua orang tua, lalu ditutup dengan dua orang tua juga. Ya, wa wassaynal insana biwalidayhi. Kami telah berwasiat kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi diperintahkannya berbuat baik kepada kedua orang tua, dan ditutup ayat ini apa? Wa ilayyal wa anishkurli, agar kalian bersyukur kepada aku, kata Allah. Bersyukur dulu kepada Allah, wali walidaika, dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Jadi diapit dua orang tua, hanya di tengahnya saja itu menjelaskan tentang ibu yang mengandungnya, ibu yang melahirkan, ibu yang menyusui. Tapi berbuat baiknya kepada siapa? Kepada kedua orang tua. Maka barangkali di sini para jamaah sekalian perlu diingat rambunya, yang sangat rawan sekali di hari ibu kita melebihkan ibu dari ayah, di hari ayah kita melebihkan ayah dibandingkan ibu, padahal Allah menyetarakan dua-duanya harus berbuat baik. Nah itu para jamaah. Jadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan hadis Ustaz yang menjelaskan ada sahabat datang, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni sohbah, siapakah orang manusia yang paling berhak untuk aku perlakukan dengan baik, aku temani dengan baik, aku dampingi dengan baik? Siapa? Maka jawaban Rasulullah apa? Ummuka, ibumu. Orang itu nanya lagi, tsumma man? Ummuka, ibumu. Tanya lagi, tsumma man? Siapa lagi ya Rasul? Ummuka, ibumu. Sampai 3 kali ibu terus, baru kemudian yang keempat tsumma abuka, kemudian bapakmu. Nah, berdasarkan hadis ini sering kita melihat bahwasanya ibu itu derajatnya 3 lebih daripada bapak. Karena Rasulullah menjawabnya 3 kali, baru kemudian bapak. Dan kita lupa para jemaah bahwa konteks hadis itu adalah dalam hak ya, haqqun nas, manusia yang berhak untuk diperlakukan dengan sebaik-baiknya, bihusni sohbah, yang ditemani, didampingi dengan sebaik-baiknya, itu ibu. Kenapa? 3 tadi itu ternyata sama dengan ayat. Sebagian ulama mengatakan yang pertama sebutan ibu yang pertama itu karena dia yang mengandung, kemudian ibumu yang kedua karena dia yang melahirkan, kemudian ibumu lagi yang ketiga karena dia yang menyusui, yang menyusui, darah dagingnya itu mengalir dalam diri kita. 3 bedanya lah ibu dengan bapak, baru kemudian bapak. Tapi para jemaah, kalau kita lihat sederetan hadis ayat tentang keutamaan bapak, tidak kalah hebatnya. Di antaranya surat Al-Ahzab ayat 5. Surat Al-Ahzab ayat 5 itu memerintahkan kita untuk menyandarkan nasab kita kepada bapak. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Panggillah anak-anak itu kepada bapaknya. Jadi umpamanya Nabi Muhammad bin Abdullah kepada bapaknya. Kalau memang yang melahirkan itu ibu, kenapa kodat binnya adalah ke bapaknya? Seharusnya kan ke ibunya yang melahirkan, tapi malah nasabnya disandarkan kepada bapak. Kenapa? Agar jangan lupa bahwa dalam melahirkan itu bukan cuma ibu yang berperan, bapak pun punya peran. Siapa yang melindungi ibunya? Siapa yang mencarikan nafkah, mencarikan rezeki? Ya, siapa yang membutuhkan kebutuhannya? Bapak punya peran. Dia yang bekerja, dia yang membanting tulang, memeras keringat. Itu peran bapak.
berbagi, yang melahirkan ibu tapi sandaran nasabnya kepada bapak, Muhammad bin Abdullah. Ada yang disandarkan kepada ibu? Ada nggak Pak? Ada, yaitu seorang anak yang nggak punya bapak. Siapa? Isa putra Maryam. Isa ibnu Maryam. Sandarannya kepada ibunya. Nah, para jamaah sekalian yang berbahagia, itu apa namanya? Keutamaan bapak. Lalu kemudian ketika anak itu sudah besar, anak perempuan, dia mau menikah, butuh wali. Siapa walinya? Bapaknya atau ibunya? Ibunya, bapaknya. Jadi dalam hal ini justru bapaknya yang punya peran. Ketika seseorang sudah dewasa, dia sukses dalam karirnya, bekerja, berdagang, ya, punya harta, punya rumah, punya kendaraan. Siapa yang berhak? Itu di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, riwayat dari Ibnu Majah. Itu anna rajulan, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, innali malan wa waladan. Sesungguhnya aku punya harta dan anak, ya Rasul. Tapi ternyata bapakku menginginkan hartaku. Bagaimana ya Rasulullah? Bapakku menginginkan hartaku. Lalu kata Nabi apa? Anta wa maluka li abika. Nabi malah menjawab, kamu dan hartamu yang kamu punya itu punya bapakmu. Artinya apa? Ya, berikan, bapak kepingin harta kita, kasih. Tapi perlu diingat para jamaah, anta wa maluka li abika. Hadis ini menjelaskan tentang kamu dan hartamu itu punya bapakmu. Itu li-nya di situ, kalimat lam di situ bukannya untuk menunjukkan kepemilikan, tapi menunjukkan lil ibahah, untuk boleh, yaitu bolehnya bapak menikmati uang hasil dari anaknya, meskipun anaknya itu tidak mengizinkan. Kalau bapak mau, boleh ambil, meskipun tidak mengizinkan. Tapi juga bukan bedakan dengan merampas, ya, ngambil semuanya, mentang-mentang katanya punya bapaknya, rumahnya dijual, tanahnya dijual, mobilnya dijual. Bukan seperti itu, tapi menunjukkan boleh. Kenapa kok bapak yang disebutkan dalam hadis tersebut bukan ibu? Jadi para jamaah, kalau kita perhatikan, ternyata itu, kalau ibu itu adalah urusan memberikan kasih sayang kepada anak, perhatian, lemah lembut, kasih sayang, karena dia melahirkan, menyusui, membesarkan. Itu kasih sayang. Maka seorang bapak mengisi anak itu dalam hal apa? Dalam hal pendidikan, dalam hal mengarahkan, dalam hal apa? Menjadi teladan, membimbing anak itu agar menjadi kokoh seperti tunas, ya, tunas pohon pisang. Itu dibimbing sampai sudah besar, sudah bisa berdiri sendiri, baru itu biangnya itu rusak, ditinggal, ya, biang pohon pisang itu menjadi rusak. Jadi dibimbing dulu. Kalau sudah besar, itu tugas siapa? Tugas bapak. Jadi saling berperan. Karenanya para jamaah, penyebutan di dalam ayat tentang ibu yang melahirkan, ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan, menyusui, itu adalah menjadi sebab alasan. Sementara dua-duanya memiliki porsi yang sama untuk kita berikan bakti kita kepada kedua orang tua. Jangan mentang-mentang ada hadis tentang memuliakan ibu sama bapak, kasar sama ibu, lembut sama bapak. Apaan sih Pak? Ngotot-ngotot kalau ngomong sama bapak. Sama ibu nggak berani, tapi sama bapak dua-duanya nggak boleh. Sama, harus di wa qul lahuma qaulan karima. Di ayat yang saya baca tadi di rakaat kedua kan begitu. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jadi perintah berbuat baiknya kepada kedua orang tua. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma. Bisa jadi yang sudah sampai usia tua itu satu di antara mereka atau dua-duanya. Sampai kepada usia lanjut. Fala taqul lahuma uffin. Jangan sekali-kali kamu mengatakan uff, mengatakan kepada kedua orang tua kamu, bapak maupun ibu. Ya. Wala tanharhuma, apalagi membentaknya. Ngomong aja enggak boleh.
Wakhfid lahuma, dan rendahkanlah kedudukanmu, ketinggianmu. Betapapun kita seorang di perusahaan, di masyarakat punya kedudukan yang tinggi, tapi kalau ketemu sama orang tua, wakhfid lahuma janahadzulli, suruh rendahkan janah. Janah itu artinya apa, Pak? Sayap. Sayap itu punya burung. Burung itu adanya di atas, terbang. Betapapun kamu sudah terbang kemana-mana, kamu sudah punya posisi tinggi, tapi kalau ketemu ke orang tua, wakhfid lahuma, merendahlah. Itu bentuk birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi tidak dibedakan antara bapak dengan ibu. Hanya saja nanti barangkali pada jamaah, barangkali nanti perlu dipisahkan bagian-bagiannya. Karena kadang-kadang begini, Pak, orang bingung, anak muda, bapak bilang, nah kamu kapan mau menikah? Bapak pengen punya mantu, bapak pengen memiliki cucu. Ini bapak punya calon ini, namanya Siti, ya. Kata ibunya, nah jangan, mama juga udah punya calon buat kamu. Namanya siapa? Aisyah. Kita jadi anak milih yang mana, Pak? Calon dari ibu, calon dari bapak. Alhamdulillah, dua-duanya saya terima, Pak. Pilih mana yang harus didahulukan para jemaah? Ini bukan berarti bapak namanya bawa calon namanya Siti, siapa? Ibu bawa calon namanya Aisyah. Ini orang yang beda ya, bukan sebenarnya dia sama, namanya Siti Aisyah. Ya. Dia juga bukan. Ya kan, pilih yang mana? Dalam hal ini masalah pernikahan kita mendengar bapak, mendengar ibu. Memang sih lebih baik bapak dan ibu harus kompak. Ya, jangan sampai ngotot-ngototan. Pokoknya bapak yang calon dari bapak ya, jangan dengerin yang dari ibumu. Ibu juga bilang begitu, enggak. Yang bagus ya semuanya kompak. Tapi jika terjadi, maka sebagian ulama memberikan arahan, calon yang dari bapak harus lebih didengar. Kok begitu, Ustaz? Karena dalam hal hak perwalian pernikahan itu ada di bapak. Ya, kalau anak itu perempuan apalagi punya ada yang mau ngelamar 2-3 orang, siapa yang diterima? Bapaknya berpendapat A karena dia yang sebagai walinya. Itu lebih didengar daripada ibu. Begitu para jemaah. Dalam hal masalah bisnis umpamanya, bapak bilang, nah jual rumah kamu, jadikan buat modal, mengembangkan usaha kamu. Kata ibunya, jangan, nanti aku mau tinggal di mana? Kamu mau tinggal di mana? Jangan kamu jual. Nah, anaknya mau ngikutin siapa, Pak? Ibunya bilang jangan, bapaknya bilang suruh jual. Berbakti kepada kedua orang tua dalam hal ini, siapa yang harus lebih didengar? Maka dalam hal ini bapak harus lebih didengar. Karena apa? Karena dia pengalaman dalam hal berbisnis, mengelola uang itu lebih berpengalaman daripada sang ibu. Karena hadis Nabi yang mengatakan tadi, kamu dan hartamu itu punya bapakmu. Ada izin dalam hal bab tentang mengelola harta itu, bapak lebih besar. Tapi pada saat ibu manggil, nak datang ke rumah, ibu kangen. Kata bapaknya, nak datang ke kantor, kerja yang benar. Dalam hal kangen, mendampingi, menemani, maka saat itu yang lebih didengar adalah ibu. Karena hadis Nabi tadi berbicara tentang siapakah orang yang paling berhak untuk aku dampingi, aku temani, aku perlakukan dengan baik. Maka Nabi mengatakan ibumu, ibumu baru bapakmu. Jadi dengan demikian kita tidak membeda-bedakan, kita tetap berbakti kepada keduanya, tetapi kita bagi hanya dalam hal beberapa bab tertentu yang memang itu sesuai dengan yang lebih paham, lebih ahlinya. Dan yang terakhir para jemaah sekalian berbahagia, yang menarik adalah Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan ridhallahi
fi ridhal walidain, bahwa keridhaan Allah titipkan ada pada kedua orang tua, ridho orang tua. Siapa? Bapak atau ibu? Dua, tidak dibedakan. Dan kemurkaan Allah, wa sukhtullahi fi sukhtil walidain, murkanya Allah pun ada pada murkanya kedua orang tua. Jadi dua-duanya para jamaah, jangan dipisahkan, biarkan aja, asal jangan ibu yang marah sama kita, bapak biarin aja dia marah. Dua-duanya diperlakukan sama. Dan yang terakhir lagi adalah ketika ada sahabat yang mau ikut jihad fisabilillah. Ya Rasul, daftar dia mau ikut jihad. Nabi lihat, Nabi tanya, Nabi cek dulu ya, verifikasi, bapak dan ibu masih hidup atau tidak? Orang tuamu masih hidup? Masih ya Rasul. Apa kata Nabi? Kalau begitu kamu berjihad kepada kedua orang tuamu dulu. Jadi jihad itu pun bergantung kepada izin, ridho dari kedua orang tua. Bukan bapak atau ibu saja, tapi keduanya. Fafihima fajahid. Kata Nabi, silahkan pada kedua orang tuamu saja kamu berjihad dulu sana. Nanti kalau sudah selesai masa baktimu kepada orang tua, baru silahkan jihad, ikut jihad melawan musuh. Maka dengan uraian-uraian tadi di atas, para jamaah mengingatkan kita di hari kita ini mencintai, menghormati jasa-jasa ayah. Jangan sampai kita lupa rambunya, bahwa hak ibu dan bapak sama untuk kita berikan baktinya. Di hari ayat ini kita mengenang keutamaan-keutamaan ayah dan juga tidak lupa terhadap keutamaan-keutamaan ibu. Demikian para jemaah sekalian yang berbahagia, ya, tadabbur ayat kita tentang ayat keutamaan kedua orang tua. Barangkali